Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini, Dr. Kodarni SST MPD bersama Abikadi Channel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa ciri anak berkebutuhan khusus secara umum. Kali ini saya akan memberikan beberapa ciri ya anak berkebutuhan khusus dengan kategori GPPH atau ADHD, gangguan pusat perhatian dengan hiperaktivitas, atau istilah lain ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivitas Disorder. Nah, sebetulnya anak yang mengalami persoalan ini atau yang berkebutuhan khusus kategori ini, dia hampir sama dengan anak lainnya, tidak mengalami sebuah perbedaan. Tumbuh kembangnya sama, tapi ada yang memberikan perbedaan-perbedaan di antaranya. GPPH ini adalah gangguan perkembangan di mana anak tidak mampu memusatkan perhatian yang diikuti oleh perilaku-perilaku yang dianggap hiperaktif. Dan GPPH atau ADHD ini dikelompokkan ke dalam 3. Yang pertama adalah kurang konsentrasi, yang kedua rentang perhatian yang rendah, dan yang ketiga adalah hiperaktivitas. Nah, pada video kali ini saya spesial akan memberikan 6 ciri anak yang dikatakan ADHD atau GPPH, gangguan pusat perhatian dengan hiperaktivitas. Yang pertama cirinya adalah anak gagal menyimak hal yang rinci. Maksudnya adalah anak apabila diberikan sebuah instruksi atau diberikan suatu tugas-tugas tertentu yang sifatnya rinci, anak gagal menyimaknya, bahkan tidak bisa menyimpan apa yang diberikan. Sebagai contoh, nak, ambilkan pena mama di atas meja. Dia akan bingung. Kenapa? Karena dianggap instruksi yang diberikan ini sesuatu hal yang sulit sekali dipahaminya. Nah, pada ciri khas ini adalah anak diulang berkali-kali, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama. Maka sebagai orang dewasa, orang tua, kadang-kadang kan emosi. Kok berkali-kali diberitahu nggak juga nggak juga ngerti. Kenapa sih? Jangan langsung memberikan justifikasi negatif. Kenapa anak saya kok gagal menyimak ya? Nah, beli nasi, beli bawang, beli cabai ke kedai itu. Mungkin anak keluyuran kemana-mana. Kok lama nih anak, ada apa? Dia nggak bisa menyimak instruksi tadi, saudara sekalian. Gagal. Apalagi suruh belajar. Disuruh berhitung, disuruh membaca, disuruh mendikte. Nah, ini ciri pertama. Ciri kedua adalah anak mengalami kesulitan untuk bertahan dalam satu aktivitas. Maksudnya apa? Kalau anak biasa, ya, yang tidak mengalami persoalan ini, dia suka sekali melakukan aktivitas yang memang tuntas satu gitu. Contoh mewarnai. Ada anak disuruh mewarnai satu gambar mau mobil-mobilan. Diwarnainya sampai selesai. Tapi anak yang GPPH atau ADHD ini yang mengalami masalah seperti ini, jangankan mau duduk saja, menggores sedikit aja warna tadi, mungkin dia bisa cuma hanya satu garis, selesai, pergi lagi dia. Dan justru kadang-kadang dia ngeracau atau suka dengan ganti-ganti tanpa arah tujuan. Sesaat dia mengambil klien orang, sesaat dia mencoret ini, pergi lagi dengan mengambil sesuatu, sehingga nggak fokus. Nah, untuk ciri ini perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Karena anak untuk bertahan satu hal saja, walaupun itu menyenangkan, dia nggak bisa melakukan. Maka tugas kita nantinya, dengan ciri seperti ini, harus betul-betul waspada bahwa anak sedang mengalami sebuah masalah atau gangguan. Dan ini khusus memperlakukan dia karena kesulitan untuk bertahan dalam satu aktivitas tertentu. Ciri yang ketiga, tidak mendengarkan sewaktu diajak bicara. Ini bukan peka Bapak Ibu sekalian, beda. Anak pada saat diajak ngobrol, dia mudah teralihkan. Mungkin saja dia pada saat kita ngobrol, dia mungkin memperhatikan cicak di dinding,
atau mungkin ada semut-semut yang sedang merayap, atau apa saja, sehingga nggak pernah fokus kepada pembicaraan yang sedang dilakukan. Nah, anak semacam ini terkadang dia nggak atau ngeheng terhadap pembicaraan kita, sehingga sulit sekali dia memahami kita mau ngomong apa gitu. Dia sedang apa, sulit, ya, tidak mendengarkan sesuatu diajak bicara. Ciri yang keempat, sering tidak mengikuti instruksi. Nah, ingat, dia tidak membangkang, Bapak Ibu sekalian. Dia anak penurut, tapi karena dia tidak mendengar instruksi tadi, dia dianggap membangkang jadinya. Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau anak diberikan instruksi tertentu, contoh, anak umur setahun, dia kita lemparkan bola, ambil bola, dia lihat objeknya bola. Dengan cara merangkak, berlari atau apa, dia akan mengejar bola itu. Tapi anak seperti ini, dia apapun diberi instruksi, dia cuek. Sekalipun mungkin benda itu ada dekat dia. Nah, ciri ini sederhana ya, tapi tetap harus waspadai. Karena ciri ini sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dibiarkan berulang-ulang, ini akan menjadi sebuah masalah besar. Kemudian, yang kelima adalah sulit mengatur jadwal tugas dan kegiatan. Anak biasanya kita berikan sebuah aktivitas rutin yang sudah terjadwal. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, kan begitu. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Rutin kan? Atau anak TK, ya, lonceng berbunyi, baris di halaman, bersiap kaki rapat, pegang bahu teman, lompat yang tinggi, 1, 2, 3, mari menirukan burung terbang di udara. Udah ada startnya. Atau baju seragam, hari ini dia pakai apa, bawa buku apa, makan apa. Nah, anak yang mengalami persoalan ini, dia sering sekali susah untuk mengatur jadwal dan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, dan perlu diingatkan berkali-kali. Capek ingatinnya. Kita emosi kan, apalagi orang tua yang 24 jam hampir bersama anak. Emosi karena ada hubungan emosional. Oleh sebab itu, apabila ada anak yang mengalami persoalan seperti ini, sudah masuk kategori ciri yang dimaksudkan. Nah, yang terakhir adalah anak sering menghindar dari tugas yang memerlukan perhatian lama. Seperti tadi, mewarnai, menyusun puzzle, membuat mozaik, meronce, menyulam, menjahit. Apa saja kegiatan yang memerlukan perhatian yang lama, anak tidak sanggup. Justru kalau dipaksakan, anak akan memberontak. Bahkan secara frontal dia temper tantrum, mengalami amukan-amukan. Nah, ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena apabila anak mengalami tekanan yang banyak, justru muncul masalah lainnya. Pada ciri yang keenam ini, dia selalu menghindar dengan alasan tertentu. Kadang-kadang alasannya masuk akal mungkin. Tapi kalau selalu dia lakukan, seperti ciri secara umum kemarin, kalau sering dia lakukan hal yang sama, maka ini yang disebut dengan berbahaya tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah dia 6 ciri khusus anak yang mengalami gangguan pusat perhatian dengan hiperaktivitas atau anak yang mengalami attention deficit hyperactivitas disorder. Demikian saja ciri-ciri yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.